Guys, ngeri banget ini guys. Lu tau lah yang namanya rupiah makin lama makin lemah, dolar makin lama makin kuat. Dan ekonomi Indonesia juga lu kalau lihat sini makin terguncang katanya. Tapi anehnya nih ada fenomena yang menurut gue sangat unik. Ketika katanya banyak krisis, tapi kok di masyarakat kalau lu lihat, masyarakat kita itu nggak stop belanja. Nggak berhenti-berhenti. Bahkan belanja terus. Parkiran di mall rame terus, bioskop rame terus. Bahkan yang gue lihat juga makin banyak orang yang jajan guys. Nah ini kenapa ya? Kok bisa ya? Kok beda banget ya? Dari yang katanya ekonomi lagi hancur lah, crash lah, IHSG turun terus lah, tapi yang ada tempat-tempat belanja mall-mall rame terus. Bahkan kalau lu mau makan jajanan populer lah ya, kayak kopi-kopi kekinian lah, tetap aja lu ngantri, orderan itu lama. So ini jadi sesuatu yang aneh nih. Dan ujungnya makin sini gue lihat ini jangan-jangan salah satu fenomena baru di masyarakat Indonesia. Ini yang lagi viral belakangan ini, yang namanya fenomena lipstick effect. Nah katanya sih lipstick effect ini bisa jadi tanda bahaya ekonomi suatu bangsa loh. Loh kok bisa ya? So kalau lu penasaran apa sih sebetulnya lipstick effect yang lagi viral belakangan ini, lu jangan skip video ini, let's check this out. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, lipstick effect itu viral ketika di sebuah negara terjadi ketidakpastian ekonomi. Jadi bisa jadi ada resesi lah atau ada krisis ekonomi lah. Intinya ekonomi lagi nggak stabil. Nah di sini lahir fenomena baru yang namanya lipstick effect. Maksudnya lipstick effect apa, emang ada hubungan sama lipstick yang bikin bibir warna merah? Ada guys. Jadi teori ini pertama kali diperkenalkan sama ekonom nih, Juliet Schor, dalam bukunya yang berjudul The Overspend American di tahun 1998. Dan peristiwa ini mulai diamati sebetulnya gara-gara Leonard Lauder. Kalau lu pernah dengar nama Lauder, pasti ada hubungannya dengan Estee Lauder, salah satu perusahaan kosmetik terkenal di dunia. Nah dia melihat fenomena yang aneh. Kenapa? Karena perusahaan kosmetik dia ternyata justru mencatat penjualan lipstick yang sangat signifikan justru ketika terjadi serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, itu namanya peristiwa 9/11, ada Twin Tower, dua menara Amerika Serikat diterjang namanya Al-Qaeda, kata mereka ya, versi mereka. Jatuh. Attack di Amerika Serikat. Apa yang terjadi? Bursa efek hancur semua. Orang pada gloomy, pada sedih, pada panik. Dianggap ekonomi Amerika Serikat bakal kolaps. Tapi ternyata penjualan lipstick di Estee Lauder meningkat pesat. Dan pola serupa juga dicatat lagi sama si Estee Lauder nih ketika terjadi krisis keuangan global di tahun 2008. Di sini konsumen itu banyak yang menunda pembelian yang besar kayak beli mobil lah atau beli rumah lah. Tapi ternyata ketika mereka menunda belanja-belanja yang nilainya besar, di sisi lain mereka justru memperbanyak belanja-belanja barang yang kecil. Nah ini namanya self reward. Nah makanya kalau lu lihat, inilah muncul fenomena baru. Lu lihat di Pontianak Post tuh ada rupiah melemah tapi mall dan kafe tetap ramai. Fenomena lipstick effect. Apa tuh? Tribun News. Rupiah anjlok tapi mall diserbu. Benerkah Indonesia alami lipstick effect? Wah banyak, RRI juga bilang sama. Ada viral nih media sosial tentang fenomena lipstick effect. Jadi teman-teman dari sini udah bisa lihat ya, lipstick effect ini bisa jadi udah masuk ke Indonesia juga. Jadi teori yang bilang bahwa ketika ekonomi memburuk masyarakat berhenti belanja, ternyata tidak. Ketika ekonomi memburuk di sisi lain bisa jadi masyarakat justru tambah semangat belanja. Tapi mereka mengubah pola belanjanya. Sebelumnya mereka beli barang-barang yang mewah, barang-barang yang mahal. Tapi sekarang mereka memilih membeli barang yang lebih terjangkau. Tapi harus tetap bisa memberikan rasa senang, rasa terhibur, rasa puas. Jadi ini yang namanya seolah-olah kayak lu mendapatkan fake luxury, fake satisfaction. Seolah lu merasa hebat, lu merasa oke, lu merasa baik-baik saja, everything is okay. Kenapa? Karena lu udah beli lipstick baru, karena lu udah ganti casing handphone lu, karena udah beli baju baru, karena lu udah beli sepatu baru. Itu belanja yang kecil-kecil, nggak berasa. Tapi karena lu melihat ada yang berubah dalam hidup lu merasa seolah-olah baik-baik aja. Padahal itu cuma makeup, lipstick taruh di depan. Padahal bibir lu sebenarnya bentol-bentol, bibir lu sebenarnya lagi sariawan, bibir lu sebenarnya sedang tidak baik-baik saja. Tapi karena dikasih lipstick, wah seolah-olah serasa dunia ini 1000% jadi lebih baik guys. Jadi lebih aman. Nah fenomena lipstick effect di Indonesia sebetulnya pertama kali dicatat itu di tahun 2021 guys. 2021 sampai 2023. Kalau lu masih ingat saat itu kita diserang pandemi COVID. Nah saat itu ekonomi Indonesia masih belum pulih 100% karena masih ada jejak-jejak nih, bekas luka nih dari tragedi COVID-19 di Indonesia. Ekonomi Indonesia nyungsep, GDP kita minus guys. Jadi orang semua juga gloomy, sedih, panik, bahkan boro-boro ya pengen cuan gede. Masih hidup aja udah bersyukur kalau lu masih ingat masa-masa itu. Tapi anehnya ketika kondisi ekonomi masyarakat belum pulih gara-gara COVID-19, di sisi lain konsumsi produk kecil yang konsepnya self-reward justru meningkat pesat. Jadi ketika terjadi pelemahan daya beli masyarakat, ternyata perilaku self-reward menjadi bentuk kemewahan yang diburu selanjutnya karena dianggap
terjangkau guys. Nah fenomena ini sepertinya bakal terulang lagi gara-gara tekanan ekonomi bakal meningkat nih. Apalagi pelemahan nilai tukar rupiah saat ini udah sampai sekitar 18.000, bentar lagi 20.000 sesuai dengan ramalan BNX di tahun lalu. Jadi dari sini lu bakal lihat sebentar lagi akan terjadi kenaikan biaya hidup, tabungan masyarakat makin tipis, dan ujung-ujungnya banyak PHK deh guys. So orang harus lebih hati-hati melakukan pengeluaran. Jadi lu harus hati-hati kalau mau spending, kalau mau belanja. Jangan konyol. Lagi pegang duit tiba-tiba ganti handphone baru. Baru pegang duit tiba-tiba ganti laptop baru. Jangan konyol. Harus lebih bijak nih dalam pengeluaran. Dan kenapa orang harus makin bijak ya dalam melakukan pengeluaran? Terutama lu harus kurangi nih konsumsi barang impor. Ya karena suka gak suka Indonesia sedang memasuki fase lipstick effect yang akan berulang dari tahun 2021 itu. Karena saat ini kalau lu lihat ya, Indonesia memang ekonominya sih oke-oke aja. Tumbuh, betul di atas 5%. Tapi suka gak suka kalau lu lihat misalkan IHSG makin nyungsep, ya that's reality. Rupiah terus melemah, sekarang udah 18.000 rupiah per dolar, itu juga realitas. Dan ujung-ujungnya apa kalau rupiah jadi 18.000? Orang-orang yang hobinya makan mie rebus, mie goreng itu bahan baku impor, tempe, tahu, kacang kedelai, ujung-ujungnya bakal makin mahal guys. Dan banyak pabrik-pabrik juga yang butuh substitusi, yang hari ini masih belum ketemu substitusi terhadap bahan baku impornya. Contoh, pabrik benang, pabrik plastik. Mau gak mau apa? Mereka kesulitan bahan baku. Kalaupun ada, harganya udah gak masuk akal. Ujung-ujungnya apa? Mereka bakal melakukan efisiensi. So bisa jadi akan terjadi PHK massal ke depan nih. Dan yang paling berbahaya sebetulnya kalau kita nggak bisa manage ya trustnya, kita nggak bisa manage nih narasinya, apa yang terjadi, orang-orang ya bakal panik dan bakal terjadi capital outflow dalam jumlah besar. Ya kayak gue lihat di sini makin banyak investor konyol yang justru malah menyarankan menggadaikan rupiah beli dolar. Bahkan gue ketemu ada banker nih, ditanya nih sama media, apa solusinya nih? Kok dolar terus menguat, rupiah terus melemah? Gimana ya caranya? Nasihat Bapak buat rakyat Indonesia apa? Oke, dari sekarang jual rupiah, beli dolar. Kan goblok. Ujung-ujungnya apa? Ini namanya self-fulfilling prophecy. Ujung-ujungnya Indonesia makin lama makin hancur rupiahnya gara-gara lu sendiri. Berlomba-lomba buat beli mata uang asing. But anyway, itulah kenyataan yang terjadi di masyarakat. Ini fenomena real. Karena faktanya kalau lihat ya, aliran modal asing yang keluar dari Indonesia udah tembus 800 juta dolar. Wajar aja karena kalau lu lihat ya US Treasury itu kasih bunga sekarang berapa sih? 4,6%. Tenornya 10 tahun. Kalau tenor 2 tahun 4,11%. Artinya suku bunga di Amerika Serikat itu masih naik tinggi dan kemungkinan bisa jadi makin naik tinggi lagi. Artinya akan makin banyak orang yang berbondong-bondong menjual mata uang negara aslinya untuk ditukar ke US dollar dan kemudian dia nabung. Kenapa dia beli US dollar? Karena bunganya tinggi, cuannya jadi lebih tinggi. Masuk akal kan? Nyambung kan lo maksudnya? Terus apa yang harusnya dilakukan oleh Indonesia ya? Karena makin banyak ketidakpastian global nih. Ekonomi dunia juga bakal makin suram. Apalagi lu udah tahu ya prediksi BNX sebelum bulan September harga minyak dunia bakal jebol $120 guys. Lu udah tahu dong artinya apa? Itu udah alarm bahaya lo. Kita harus siap-siap. Siap-siap apa? Apa kita harus takut? Kita harus panik, menyerah kayak para pengkhianat bangsa itu, influencer-influencer bajingan sesat itu? Tidak guys. Lu harus tahu kalau para pengkhianat bangsa itu pengennya lu menggadaikan rupiah, dia pengen lu menggadaikan negara kita bahkan. Wajar aja karena mereka anjing-anjing peliharaan asing. Lo harus berpikir sebaliknya karena gue selalu bilang always invert. Kenapa? Karena kalau nggak tadi jadi self-fulfilling prophecy. Prophecy yang jadi kenyataan karena orang makin banyak yang percaya, orang makin banyak yang menggadaikan mata uang kita sendiri. Padahal sebetulnya harus yang lu pikir, gimana caranya ya? Biar kita bisa ambil cuan. Sambil apa? Menyelamatkan bangsa ini. Contohnya apa? Ya lu kalau punya duit, berinvestasilah di bisnis-bisnis yang mendatangkan US dollar. Yang berorientasi ekspor. Dan ini yang gue lakukan. Ya teman-teman juga mungkin udah tahu ya. Gue investasi banyak di usaha-usaha yang mendatangkan US dollar. Mendatangkan devisa. Real. Jadi kita lakukan apa yang kita katakan. Gue gak pegang mata uang asing. Real. Kenapa? Karena makin banyak orang Indonesia yang beli mata uang asing, makin hancur lah rupiah kita. Dan ini penting buat teman-teman pahamin. Kenapa? Karena ya ada begitu banyak cara sebetulnya. Kalau lu pengen Indonesia makin berjaya, ya tadi dukunglah bisnis-bisnis yang orientasi ekspor. Kayak gue misalkan, gue beli sahamnya, kita invest di situ. Lu dukung juga pemerintah nih, kasih suku bunga, kasih insentif pajak. Ya kalau di luaran bunga normal 12% kalau lu kredit mesin. Tapi kalau lu goalnya adalah ekspor ke luar negeri, produk lu bakal dijual ke Amerika, ke Kanada, ke Eropa, kasih insentif, bunganya cuma 2%, 3%, jadi orang tambah semangat berbisnis di Indonesia, tambah semangat ekspor barang ke luar negeri. Ujung-ujungnya apa? Negara dapat devisa. Iya dong. Apalagi ya kemarin gue udah bilang pariwisata contohnya. Thailand udah berhasil, amazing Thailand. Justru ketika ekonomi dia crash, dia gerak cepet masuk ke pariwisata.
naik 2 kali lipat, jadi the biggest contributor of their GDP. GDP dia banyak sekali dapat duit dari sektor pariwisata. Dia justru bisa memanfaatkan pelemahan mata uangnya sendiri supaya apa? Bawa cuan, ambil untung dari situ. Jadi lu harus lihat opportunity-nya. Bukan malah rame-rame mengkhianati bangsa kita, rame-rame jualan rupiah beli dolar, itu lu pengkhianat bangsa tol. Banyak tuh banker-banker di Indonesia kasih saran, udah saatnya beli dolar. Lalu lihat video gue udah dari kapan tahun gue bilang, hai guys siap-siap ya, rupiah bakal diserang. Rupiah bakal ke 20.000 perak, udah dari tahun lalu, cek videonya. Termasuk Singapura dolar, kita bakal dibom bulan ini. Jadi kenyataan 14.000 sesuai ramalan Benix. Spesifik. Dan kenapa kita nggak lakukan tindakan yang antisipatif? Bisa nggak? Bisa. Harusnya dari jauh-jauh hari kita lakukan itu supaya kita bisa dapat keuntungan. Justru ketika market lagi crash seperti ini. Bisa nggak? Bisa. Thailand aja bisa, kenapa kita nggak bisa? Jadi seharusnya nih kita semua nih teman-teman di sini harus bisa lihat peluang ini, kondisi ini justru sebagai opportunity untuk jadi apa? Sukses di tengah ketidakpastian ekonomi yang belakangan ini terjadi nih. Nah ini juga yang diajarkan sama Charlie Munger, investor dari Amerika Serikat. Charlie Munger bilang apa? Invert, always invert. Banyak orang itu ngaco, ekonom, influencer, YouTuber, profesor S3, tapi pengkhianat bangsa. Justru banyak komentar, banyak bacot justru ketika di saat-saat ini. Gue udah dari jauh-jauh hari memperingatkan situasi ini. Hari ini jadi kenyataan. Tapi apakah kita harus menyerang? Enggak dong. Nggak bisa, lo harus berpikir invert, lo harus berpikir terbalik. Justru ada crash, justru ada kekacauan, justru kita diserang, rupiah kita hancur, justru harus lihat opportunity-nya seperti apa. Invert. Guys, ngeri banget ini guys. Perang di Timur Tengah tambah panas dan ujung-ujungnya harga minyak dunia pasti tambah naik. Artinya nih bakal makin banyak loh perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tambah rugi, tambah nyungsep. Termasuk juga saham-saham yang ada di IHSG guys. So terus gimana nih caranya supaya lu nggak tambah rugi, lu nggak tambah miskin, lu nggak tambah nyungsep lebih dalam lagi guys? Sebetulnya caranya gampang guys, karena ada di Sekolah Saham Benix season 10 yang resmi dibuka lagi nih. Nah di sini seru banget guys, karena kali ini lu bakal belajar ya cara menghindari saham-saham yang pasti tambah nyungsep, yang pasti tambah rugi. Dan bukan cuma itu, lu juga bakal belajar cara menemukan nih saham-saham yang bakal diuntungkan justru ketika dunia tambah panas. So buat teman-teman nih, buat kamu-kamu yang masih pemula, masih newbie, masih beginner di dunia saham dan lu pengen belajar gimana sih cara investasi yang benar dari nol. Nah inilah momen yang paling tepat, ini saat yang paling pas guys. Kenapa? Karena bentar lagi market crash sudah ada di depan mata guys. Kita menuju detik-detik yang menegangkan. Apalagi ya suku bunga di Amerika Serikat bakal makin naik tinggi loh. So kamu pengen tahu nggak sih? Kamu pengen bisa ngerti nggak sih perusahaan mana yang layak buat diinvestasikan, mana yang tidak layak sama sekali. Nah lu gak usah khawatir karena semuanya bakal kita bahas tuntas di Sekolah Saham Benix season 10 ini. Karena cuma di sini ya kita bakal belajar bareng cara membaca laporan keuangan, ekonomi makro, sektor-sektor unggulan yang ada di IHSG, sampai perusahaan-perusahaan yang bisa jadi penggerak bursa efek Indonesia guys. Apalagi di sini juga ada sesi Ask Me Anything ya. Sesi di mana lu bisa bebas tanya apa aja ke Benix langsung soal dunia saham dan investasi. So tunggu apa lagi nih? Yuk segera daftarin dirimu sekarang juga. Hubungin WhatsApp admin kita Michelle di 0811 868 959. Atau lu bisa kunjungin website kita juga di www.sekolahsahambenix.com. Oke guys, sampai ketemu ya. Salam sehat, salam cuan. Invert. Makanya gak usah heran lah kalau Charlie Munger sukses lah mendirikan salah satu perusahaan investasi yang terbesar di dunia sama Warren Buffett. Karena justru ya ketika banyak orang melihat pelemahan rupiah, PHK, tekanan ekonomi sebagai alasan untuk jadi manusia pesimis, Charlie Munger justru mengajak kita nih melihatnya dari sudut pandang yang berlawanan. Peluang apa sih yang muncul justru gara-gara kondisi ekonomi sedang sulit? Itu dong yang harus kita pikirin. Ini juga yang dijelaskan oleh Ray Dalio. Ada bukunya tuh, Principles for Dealing with the Changing World Order. Dia udah jelasin bahwa sejarah bergerak dalam siklus besar, big cycle. Negara, mata uang, tatanan ekonomi bakal berubah, naik turun. Ada yang di puncaknya, ada yang menurun lagi, digantikan sama sistem baru, tatanan baru, negara baru. Artinya perubahan besar selalu menciptakan pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan. Dan lagi-lagi ya, Ray Dalio menjalankan prinsip investasi ini. Dan dia sukses melakukan metode itu di perusahaan yang dia dirikan, perusahaan investasi Bridgewater Associates. Dan saat ini ya Bridgewater dikenal sebagai salah satu hedge fund, pengelola dana terbesar di dunia. Dan kenapa bisa jadi besar perusahaannya dia? Ya karena Dalio, ya dia mampu membaca siklus ekonomi, utang negara, inflasi, pergerakan mata uang, sehingga bisa memprediksi krisis keuangan guys. Nah selain Charlie Munger, Ray Dalio ada lagi Mohnish Pabrai. Ini copycat nih, copycat dari India yang mengcopy paste metode investasinya Warren Buffett. Dia itu investor, pengusaha, filantropis dari India. Metodenya simple aja, copy paste aja apa yang dilakukan oleh Warren Buffett, apa yang dikatakan oleh Warren Buffett, apa yang dipikirkan sama
Warren Buffett, simple. So, Moniz Pabra itu punya pola pikir second order thinking. Dia terus menerus bertanya, and then what? And then what? And then what? Jadi second order thinking ini cara berpikir yang melihat konsekuensi lanjutan dari sebuah peristiwa guys. Atau sebuah keputusan. Contoh, kalau orang aliran first order thinking. Ekonomi memburuk, daya beli turun, perusahaan akan rugi. Oke, betul, bagus. Tapi itu first order thinking di tingkat pertama, level pertama. Shallow, dangkal. Second order thinking akan berpikir, ekonomi memburuk, daya beli turun, perusahaan akan rugi. And then what? Konsumen mengubah perilaku. And then what? Produk apa yang bakal mereka beli ya sebagai gantinya? Nah, itu aliran second order thinking guys. Akan terlalu, and then what next? And then what next? Ya hubungan kausal lah, sebab akibat. And then what next? Itu kan yang penting. Dan kita harus bisa ambil ilmunya dari situ. Karena yang namanya krisis mah berulang-ulang aja terjadi guys. Krisis 98 lah di Indonesia. Terus ada krisis .com bubble lah. Terus ada krisis subprime mortgage lah. Terus ada krisis lagi pandemi covid lah. Nggak habis-habis yang namanya krisis selalu ada guys. Ups and down yang namanya market itu biasa. It's part of the journey. That's okay, that's normal. Tapi yang paling penting adalah ya kita semua nih bisa ambil peluang dari situ. Itu yang paling penting. Jadi lu gak usah heran justru ketika market lagi crash, ekonomi ambruk, di saat itu justru malah orang-orang yang berhasil memanfaatkan opportunity itu mereka makin kaya raya loh. Ya contoh Warren Buffett ketika terjadi krisis 2008, ini contohnya terkenal banget. Itu lu tahu gak sih ada global financial crisis, pasar panik. Tapi yang dilakukan Buffett malah dia investasi ke Goldman Sachs. Investasinya $5 miliar lagi ke Goldman Sachs. Belum lagi dia investasi lagi miliaran dolar lagi ke Bank of America. Nah ketika ekonomi pulih, keuntungan yang diperoleh dia miliaran dolar. Bahkan saking brutalnya ya pendekatannya Warren Buffett, dia punya prinsip filosofi investasi yang sangat terkenal. Be fearful when others are greedy. And greedy when others are fearful. Jadi lu harus takut ketika semua orang itu jadi rakus, serakah. Berbondong-bondong beli emiten tertentu. Berbondong-bondong beli AI, data center dan sebagainya. Lu harus takut. Tapi justru kebalikannya. Ketika semua orang panik, semua orang takut. Itulah momen lu harus jadi rakus, serakah. Memanfaatkan ketakutan orang-orang itu. Ingat gak? Ini pola berpikir terbalik. Sayang di Indonesia banyak yang tidak paham dengan pola pikir ini. Ujung-ujungnya apa? Jadi hurt aja. Dan mereka gak tahu. Oh panik market crash kabur, panik market crash kabur. Oh kapan kayanya lu? Beli di harga tinggi, jual di harga rendah. Kan goblok. Justru ketika harga saham naik dia beli. Ketika harga saham turun dia jual. Terus kapan lu untungnya? Nggak nyambung. Nah negara tetangga kita juga ada nih dari Thailand. Namanya Charun Sirivadana Bhakti, pengusaha dari Thailand. Waktu krisis Asia ya tahun 97-98 di Thailand itu duluan nih diserang sama George Soros. Banyak perusahaan bangkrut, banyak pemilik properti hancur, banyak aset dijual murah karena banyak pengusaha, orang-orang berusaha bertahan hidup. Nah Charun termasuk sebagian kecil pengusaha yang masih memiliki dana simpangan, dana darurat. So, ia membeli banyak aset-aset justru saat harganya jatuh. Nah, setelah ekonomi pulih, aset-aset tersebut meningkat nilainya dan memperbesar kerajaan bisnisnya Charun. Makanya lo gak usah heran ya, sekarang si Charun karena justru dia melakukan yang kebalikan dari manusia pada umumnya. Apa yang terjadi dengan Charun hari ini, dia menjadi orang terkaya nomor 250-280 di dunia guys. Lu bayangin orang Thailand bisa jadi salah satu orang terkaya di dunia loh. Gak usah heran, karena hari ini dia punya lahan ratusan ribu hektar di 54 provinsi di Thailand. Belum lagi di Kamboja, belum lagi di Laos, belum lagi di Vietnam. Dia punya kebun karet, kebun tebu, kebun kelapa sawit, kebun tapioka. Dan masih banyak lagi usahanya. Lu sendiri udah tau lah kalau Charun juga investasi lu di Indonesia. Ada yang tahu nggak nama perusahaannya apa? Dan bergerak di bidang apa ya kalau di Indonesia? Tapi dari sini lu udah bisa lihat, ya dia salah satu orang yang bisa memanfaatkan krisis dengan baik. Jadi bukannya ketakutan, justru malah happy ketika krisis itu datang. Kenapa? Karena kita siap. Karena yang terjadi hari ini udah kita prediksi dari bertahun-tahun sebelumnya. Ya hari ini, are you ready or not guys? Nah di Indonesia juga sebenarnya ada contoh yang dekat, namanya Lo Keng Hong lah. Lo Keng Hong itu waktu krisis 98 berhasil jadikan itu momentum buat batu loncatan dia lah. Kenapa? Karena dia udah mulai investasi sejak akhir tahun 1980-an. Metodenya juga simple, value investing, beli saham yang dianggap under value, lalu di hold, disimpan dalam waktu yang sangat panjang guys. Jadi kunci investasinya sangat mudah, beli ketika pasar sedang turun, beli ketika banyak investor lain panik.
Dan ini sangat simple. Ketika orang lain takut, justru disitulah peluang muncul di market kita. Ya simple lah, waktu krisis tahun 98 ya, Lo Keng Hong itu, lu tau gak sih, harta kekayaan dia sempat menyusut drastis. Hanya tersisa 15% saja, gila, tragis nih. Tapi dia menginvestasikan seluruh sisa hartanya, sekitar 1,5 miliar, ke dalam saham PT United Tractors. Waktu itu harganya Rp250 per lembar. Gila nggak? So kalau lu kembali ke masa lalu, mungkin lu akan bilang Lo Keng Hong ini orang gila. Siapa yang mau investasi? Justru ketika market crash semua orang berlomba-lomba kabur dari Indonesia. Tapi dia malah investkan duit terakhir dia di Indonesia. Dan ternyata langkah berani tersebut terbayar lunas guys. Karena beberapa tahun kemudian harga saham UNTR melonjak tajam dari 250 perak naik ke Rp15.000 per lembarnya. Ujung-ujungnya dia dapat cuan lebih dari 5.000% guys dari satu saham ini aja. Jadi momentum krisis 98 ini ternyata menjadi titik balik portofolio kekayaan Lo Keng Hong. Sekarang dia punya duit triliunan guys. So kalau dari sini udah bisa lihat loh, Indonesia sekarang mata uangnya melemah. Negara Indonesia hobinya impor. So sebagai pelaku usaha apa sih yang harus dilakukan kita ya supaya dapat keuntungan dari sini? Sebetulnya ada banyak cara sih guys. Yang pertama, kalau lu jadi pengusaha, mulai carilah peluang opportunity buat menjadi eksportir. Jadi pengusaha berbasis ekspor. Jangan jadi pengusaha impor melulu, devisa kita tertekan. Dan kalau lu yang jadi karyawan, lu jadi profesional, berusahalah terima dapat gaji dolar, kerja di luar negeri, lu jadi pahlawan devisa guys. Karena ujung-ujungnya ya duit lu pasti ada balik juga ke Indonesia, ke rupiah kan. So ketika mata uang melemah, harga barang impor naik, ujung-ujungnya pelaku usaha yang banyak bergantung pada produk luar negeri, bahan baku luar negeri pasti tertekan. Tetapi di sisi lain, banyak eksportir yang cuannya double, berlipat-lipat karena mereka punya penghasilan dalam US dollar dan nilainya meningkat ketika dikonversi ke rupiah. Nah, kondisi ini juga membuka peluang nih buat teman-teman yang punya produk lokal buat bisa lebih bersaing di pasar internasional. Makanya ketika rupiah melemah, banyak eksportir yang justru senyum-senyum. Jadi kayak gue kemarin habis ketemu sama teman-teman. Kegiatannya apa? Simple, ekspor kerajinan, ada yang ekspor kulit juga. Ketika dolar melemah, ya ketawa-ketawa aja. Karena mereka nggak usah capek-capek ningkatin produksi, diem aja sama aja. Tapi nilai value of the goods-nya udah jadi mahal karena dibeli pakai dolar guys. Gila nggak? Nah sebetulnya banyak loh yang bisa cuan dari sektor berbasis ekspor. Contoh nih, furniture. Kita kemarin habis ketemu pengusaha dari Jawa Tengah sama Jawa Timur, ekspor ke Kanada sama Amerika Serikat, orderannya malah jadi naik. Pengusaha yang ekspor tekstil, pengusaha produk-produk berbasis tanaman kayak kelapa sawit, kopi, cengkeh, rempah-rempah, itu peningkatan order tuh. Terus sektor yang terakhir berhubungan dengan pertambangan sama perikanan. Ekspornya dalam jumlah besar, dibeli dalam dolar, mereka tambah cuan justru ketika rupiah melemah guys. Contohnya aja nih, misalkan tahun lalu ya, lu ekspor furniture $1 juta ke Amerika Serikat. Kalau tahun lalu nilai $1 itu cuma Rp15.000 per US dollarnya, berarti ketika lu dapat duit transferan dari Amerika $1 juta, duit yang lu pegang 15 miliar. Nah kalau tahun ini lu terima lagi orderan yang sama, buat barang yang sama, nilainya juga sama, $1 juta yang sama. Tapi karena rupiah melemah, lu tadinya terima 15 miliar di $1 juta tahun lalu. Tahun ini $1 juta lu berubah jadi 18 miliar. Jadi lu gak usah ngapa-ngapain, gak usah bikin inovasi baru. Penghasilan lu udah naik tuh 20%. Dari 15 miliar ke 18 miliar. So ini another example kenapa kita ini harus makin banyak yang jadi eksportir. Supaya makin dapet cuan lu. Lu juga jadi pahlawan nasional. Kenapa? Karena mendatangkan devisa ke tanah air. Yang kedua itu menjalankan bisnis yang bisa mensubstitusi barang impor. Karena barang impor makin lama makin mahal, jadi gak relevan. Kalau lu punya mental pengusaha, lu bisa ganti tuh barang-barang impor. Sebelumnya kan orang bandingin ya produk-produk impor itu misalkan dari Cina harganya murah, produk lokal agak mahal. Oke. Tapi ketika sekarang rupiah makin melemah, barang-barang impor tuh jadi makin mahal. Salah satu yang bisa ambil peluang ini gue lihat sih petani kedelai. Lu tau gak sih? Kita itu hobi banget kan impor kedelai. Tapi di beberapa wilayah Jawa gue udah lihat beberapa petani udah mulai rajin nanemin pengganti kedelai. Gandum juga udah mulai ada yang nanam pengganti gandum, sorghum namanya. Mereka bisa nikmatin peluang ini karena ketika harga kedelai impor naik, harga kedelai lokal mereka jadi makin dicari-cari guys. So mereka tambah cuan. Bagi yang bisa lihat opportunity ini, this is the very right moment. Makanya gak usah heran, bahkan oligarki aja sekarang ternak sapi. Kenapa? Karena kalau rupiah terus melemah, dolar makin tinggi, impor susu sapi dari Australia udah jadi gak relevan. So biar mereka tetap cuan gimana? Udah, kita ternakin sendiri sapinya di sini. Ini jadi opportunity buat orang yang bisa lihat. Makin banyak loh orang-orang kaya oligarki yang bisnis susu sapi. Berarti kan sapinya harus dikasih makan.
berarti ini momen yang tepat buat nanem jagung. Makanya lu gak usah heran. Justru ketika rupiah melemah, harga jagung di petani makin naik guys. Kenapa? Orderan ngantri. Dari mana? Bukan lagi manusia yang makan, tapi sekarang ada sapi yang ikutan makan. So ini peluang bagus bagi orang yang tahu. Karena ketika rupiah melemah, barang impor jadi lebih mahal. Karena harus bayar pakai dolar. So produk lokal yang sebelumnya kalah harga, sekarang jadi lebih kompetitif dibandingkan produk impor. Ujung-ujungnya konsumen pasti memilih produk yang harganya lebih murah, yang harganya masuk akal buat dibeli. Akhirnya barang-barang impor yang harganya makin tak masuk akal bisa kita gantikan dengan barang buatan lokal. So yang kedua apa? Lu harus punya mindset ketika terjadi pelemahan rupiah seperti saat ini. Bisnisnya apa? Bukan cuma ekspor, ada pilihan yang kedua. Substitusi barang impor. Oh Indonesia banyak impor benang. Oke, kita bisnis yuk produksi benang sendiri. Bisa nggak? Bisa. Oh Indonesia banyak impor gula dari negara lain. Sampai ada puluhan juta rakyat Indonesia sakit diabetes. Oke, ini saatnya kita tanam tebu skala besar. Bisa nggak? Bisa bro. Banyak petani tebu kita kaya raya di Jawa Timur. Gila nggak? Mereka bahkan sanggup bayar sewa lahan itu sampai 200 juta per hektar. Buat apa? Bukan buat bangun ruko. Buat ditanam tebu bro. Ini fakta, terus sharing dong. Teman-teman di sini yang dari Jawa Timur. Pasti tahu lah, jujur aja deh. Di Jawa Timur lu sewa lahan tuh bisa tembus 100 juta kan per hektar. Bukan buat bangun ruko, bukan buat bangun villa kayak di Bali, sewa lahan sampai ratusan juta. Di Jawa Timur sewa lahan bayar ratusan juta per tahun per hektar buat ditanam tebu. Dan ini bakal makin kaya raya loh, gue jamin. Justru ketika rupiah melemah. Nah yang ketiga ya, orang-orang yang bisa melihat peluang dari memberikan value edit terhadap komoditas kita yang banyak di luar dijual sebagai raw material. Contoh, lu bisa cuan gede nih. Kalau biasanya orang Indonesia kan banyak jual CPO harganya murah. Padahal sebetulnya CPO mereka bisa kasih nilai tambah. CPO-nya rubah jadi apa? Body lotion, jadi shampoo, jadi sabun, jadi bahan kosmetik. Lu ambil gliserinnya, lu bisa jual itu gliserinnya sendiri. Jadi ada begitu banyak yang lu bisa top up kasih nilai tambah. Jagung, singkong, kelapa, karet, kopi. Lu stop ekspor dia sebagai bahan baku, lu kasih value edit di situ. Karena nanti ketika harga global makin naik, lu tahu ya harga minyak bumi makin naik, harga komoditas makin naik tinggi. Ya lu tetap cuan lah ekspor sawit, tapi lu bakal lebih cuan kalau ekspor produk turunan sawit. Lu bakal cuan ekspor kelapa, batok, yes. Tapi lu jauh lebih cuan kalau lu bisa jual hilirisasi dari kelapa itu sendiri. Dalam bentuk anyaman, dalam bentuk kerajinan, dalam bentuk air kesehatan, dalam bentuk santan, itu aja udah hilirisasi dari kelapa. So lu kasih nilai tambah dari komoditas kita yang dijual sebagai bahan baku harga murah. Banyak, aren masih ada, karet masih ada, batu bara masih ada, kopi masih ada. Wih, banyak banget loh potensinya loh. Jadi, lu bisa tuh naikin pendapatan lu karena di dalam negeri ya harganya dijual murah. Namanya melimpah di sini produknya. Begitu lu kasih nilai tambah sedikit, lu bisa dapat cuan nih dari pelemahan rupiah. Zaman dulu nggak ngetren. Lu tau nggak ketika rupiah itu terlalu kuat itu nggak ngetren. Kita ekspor rotan, kita ekspor jerami, kita ekspor tikar. Hari ini lu bakal lihat makin banyak nih peningkatan cuan kita. Pengusaha-pengusaha UMKM dari bisnis yang berhubungan dari pengolahan bahan raw material itu. Karena sekarang jadi kompetitif buat ekspor. So lu gak usah heran kalau makin banyak perusahaan-perusahaan atau pengusaha kecil lah UMKM yang bisa lihat peluang ini. Omzet lu justru naik drastis nih. Justru ketika rupiah melemah. Kayak teman kita kemarin ekspor apa? Anyaman, simple. Anyaman buat kulit yang disamak. Jadi alas sofa, jadi kulit buat bungkus kursi, kulit bungkus meja, super simple. Tapi orderannya jadi naik tinggi karena jadi kompetitif produk dia dibandingkan negara-negara lain loh. Yang keempat, opportunity yang bisa kita ambil dari program Amazing Thailand, kisah sukses Thailand menumbuhkan GDP dia justru ketika mata uang baht dibombardir sama George Soros apa? Mengembangkan sektor pariwisata. Sektor pariwisata nggak butuh ilmu S3 ujung-ujungnya jadi pengkhianat bangsa, enggak. Sektor pariwisata lulusan SD pun bisa jadi tour guide. Lulusan SMP pun bisa jadi chef, tukang masak, jadi waiters, jadi bartender. Itulah sektor pariwisata. So lu bayangin justru ketika rupiah melemah, lu justru dapat peluang bagus nih di bisnis pariwisata. Contoh lu buka usaha di Bali. Sekarang lu bayangin ya, orang luar negeri bakal makin murah belanja ke Bali. Sekarang aja lu lihat fenomenanya udah makin banyak orang-orang Malaysia yang tadinya mau liburan ke Thailand pindah. Orang Malaysia liburan ke Indonesia. Karena buat mereka rupiah itu ketika melemah jadi lebih murah. Tadinya duit 500 ringgit cuma dapat 2 baju. Sekarang duit 500 ringgit bisa dapat 10 baju kain batik. Artinya hotel, makanan, transport di Indonesia jadi lebih murah dalam mata uang mereka. Hasilnya apa? Wisatawan asing bisa lebih banyak datang karena Indonesia jadi lebih terjangkau buat mereka. Jadi lebih murah buat mereka. Nah dari sini lu udah bisa lihat ya, wih bakal ada bisnis nih yang tambah cuan.
Ngerti lah lu maksudnya ya. So dari sini gue mau gantian dong mau nanya sama lu. Menurut kalian fenomena lipstick effect itu sedang terjadi gak sih di Indonesia? Nah yang kedua, ketika ekonomi kita diprediksi bakal makin terpukul, bakal makin minus, masa sih bener gak sih? Tapi let's say itu jadi kenyataan lah. Menurut lo ya dari kacamata kalian lihat ini sebagai peluang atau tidak sih? Menurut lo justru kita bisa memanfaatkan ini dengan baik gak? Buat jadi lebih kaya lagi, lebih cuan lagi seperti Ray Dalio, Charlie Munger, Monis Pabrai. Apa noh peluangnya nih? Sharing dong, apa sih opportunity industri yang justru bakal makin tumbuh, makin cuan ketika rupiah melemah? Dan pertanyaan pentingnya, lu setuju gak sama para ekonom itu yang katanya para ahli-ahli Indonesia bakal bubar, Indonesia bakal hancur, Indonesia semakin gelap? Setuju gak lo dengan pernyataan mereka? Atau sebaliknya, karena kan kemarin kita udah kupas tuh laporan keuangannya perbankan di Indonesia, ternyata gak tambah rugi, justru malah tambah cuan. Kok bisa ya lipstick efek apa lagi nih ya? Perusahaannya tambah cuan tapi harga sahamnya tambah nyungsep. Anyway, ditunggu ya pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Segera share dan like video Benix sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe. Semoga video kita bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.